Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mas Prong di Prongos Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan permainan catur antara Judith Polgar melawan Vasilios Kontronias. Permainan ini terjadi di tahun 1990. Judith Polgar dikenal sebagai pecatur wanita terbaik sepanjang masa. Wanita yang lahir di Hungaria 23 Juli 1976 ini meraih gelar Grandmaster pertamanya pada tahun 1991 saat usianya belum genap 16 tahun, sehingga ia mendapat gelar Grandmaster termuda ketika itu, mengalahkan rekor Bobby Fischer. Itu semua berarti ketika game ini terjadi, Judith Polgar belum menyandang gelar Grandmaster. Sedangkan Vasilios Kontronias, ia adalah seorang penulis dari Yunani sekaligus pecatur asal Yunani pertama yang menyandang gelar Grandmaster. Ia lahir di Yunani pada 25 Agustus 1964. Oke, langsung saja. Judith Polgar hitam, Vasilios Kontronias putih. Kontronias pion E4, dibalas Judith pion C5. Pembukaan Sisilia. Setelah putih, kuda F3, hitam pion E6. Putih menantang pertukaran dan pertukaran diterima. Lanjut, kuda hitam C6, kuda putih C3. Pada posisi ini, Judith pernah menggerakkan pion A6. Namun kali ini ia menggerakkan menteri ke C7. Putih persiapan rokade pendek, dibalas hitam pion A6. Setelah putih rokade pendek, kuda hitam keluar kandang ke F6. Raja putih geser ke H1 agar pion F bebas bergerak ke depan nantinya. Kuda hitam memukul kuda putih di D4 dan menteri membalas memukul kuda hitam. Gajah gelap hitam mengancam menteri di C5, menteri pindah ke D3. Pion hitam H5 menjaga kotak di G4 sehingga kuda hitam bisa naik nantinya. Lalu putih membuka pion F untuk menguasai permainan pusat. Dan ya, kuda hitam G4 mengancam peta F2, melakukan skak menteri. Pion putih mengancam gajah gelap hitam. Gajah gelap hitam langsung membalas memakannya. Sebenarnya melakukan garpuan skak menteri dengan kuda adalah pilihan yang menarik, karena hitam akan mendapatkan benteng setelah ia memakan kuda. Tapi hitam memilih memakan pion. Dan yang perlu diingat, ini adalah pilihan pemain wanita terbaik sepanjang masa. Lanjut, kuda putih tertekan 2 kali, lalu diberi dukungan oleh gajah gelap putihnya. Pion hitam D6 memberi dukungan kotak E5 nantinya. Menteri putih D4 mengancam pion G7. Gajah gelap hitam menukarkan dirinya dengan kuda putih, dan setelah pertukaran terjadi, hitam pion E5 menutup diagonal menteri. Pertukaran pion terjadi, dan tentunya menteri tidak berani memakan pion. Ia memilih skak di A4, lalu hitam menutup dengan gajah terangnya. Menteri putih terancam dan geser ke A3 sekaligus memaku peta F8 agar hitam tidak bisa rokade pendek. Lanjut, hitam mengancam gajah gelap putih 2 kali, dan gajah gelap putih pergi ke B4 memperkuat diagonal menteri. Lagi-lagi Judith Polgar mengancam gajah putih, kali ini gajah terangnya, dan putih melindungi sekaligus mengancam pion F7. Pion F7 maju 2 langkah. Giliran gajah putih memperkuat tekanan terhadap pion F sekaligus mengancam menteri. Menteri hitam ke A4 mengancam gajah gelap putih, dan benteng melindungi. Kini menjadikan ada kesempatan pion F ke F4. Lalu pion putih ke G3 mengajak pertukaran. Menteri hitam A2 mengancam skak mat di H2. Lalu gajah terang putih menutup jalannya. Tanpa berpikir panjang, gajah terang hitam
menantang pertukaran. Lalu Menteri Putih mengajak gelut Menteri Hitam. Sekilas nampak Menteri Hitam memakan Gajah Putih adalah langkah yang bagus. Namun tidak setelah Menteri Putih skak ke E6, karena akan terjadi skakmat dalam beberapa langkah. Sehingga Menteri Hitam menerima tawaran pertukaran, dan Hitam tidak berani langsung memakannya, karena jika langsung memakan, maka gajahnya akan hilang percuma. Sehingga Putih memilih mengadu gajahnya terlebih dahulu dan skak. Baru setelah dimakan oleh pion, Menteri Hitam dimakan oleh benteng putih. Pertukaran pion juga terjadi di G3. Dan setelah benteng menerima pertukaran, benteng hitam mengancam gajah gelap putih. Gajah putih tidak serta-merta langsung pergi atau dilindungi, tapi benteng putih melakukan ancaman skak, dan jika itu terjadi, maka benteng hitam akan hilang. Oleh karena itu, Hitam tidak langsung memakan gajah, namun ia menyelamatkan benteng H, pergi ke H6. Baru kemudian Putih skak A8 dan Raja ke D7. Benteng Putih F7 skak sekaligus mengancam pion G dan Raja ke C6. Baru kemudian gajah gelap putih pergi ke D2 dan benteng mengancam skak di D1. Setelah gajah pergi, skak pun dilakukan oleh benteng hitam. Skak D1, Raja ke G2, dilanjutkan benteng hitam skak C2, Raja ke H3. Sampai di sini menurut saya benteng D3 adalah langkah terbaik. Setelah Raja ke H4, skakmat di H2 oleh benteng satunya. Entah Judith Polgar tidak melihat langkah itu, atau memang langsung memilih skak di H2. Langkah paksa Raja G3, dilanjutkan skak di G1. Langkah paksa lagi Raja ke F3 dan skakmat cantik oleh Judith Polgar di F2. Bagaimana menurut teman-teman? Seorang wanita yang mempunyai kalkulasi langkah sebagus itu, di mana Kotronias juga tidak main-main. Ia mendapatkan gelar Grandmaster pertamanya di tahun yang sama, 1990. Namun tetap saja kalah melawan Judith Polgar. Oke, selamat buat Judith Polgar. Dan sekian dulu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon kritik, masukan, dan sarannya. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.